Tuhan untuk pagi yang indah ini. Terima kasih sampai detik ini Tuhan, kasih karunia-Mu tidak ada berkurang kepada kami Bapa. Perlindungan-Mu, berkat-Mu, penyertaan-Mu selalu setia Bapa kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Di pagi ini Bapa, di hari-Mu kami berkumpul di sini Bapa, menyatukan hati kami Tuhan, datang kepadamu, memanjatkan puji-pujian, doa penyembahan, semuanya untuk kemuliaan-Mu seorang. Tak ada yang lain Bapa. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu bersekutu bersatu Bapa untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar Bapa, kami akan mulai ibadah kami Bapa. Berkati Tuhan, Bapak Gembala kami Bapa, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang keluar dari mulut dan bibirnya Bapa, seturut dengan kehendak-Mu saja, tiada yang lain. Dan ketika firman-Mu diberitakan Tuhan, semakin banyak Bapa mulut yang mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan, lutut yang bertelut akan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Bapa, kami yang melayani di pagi ini Bapa, mulai dari worship leader, singer, pemusik, multimedia, aser, penerima tamu Bapa, kolektan, semua yang turut andil dalam plan ini Bapa, Kau berkati Bapa, berikan kami hati yang siap selalu penuh melayani Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Berkati juga Tuhan Yesus, semua peralatan yang kami pakai Bapa untuk memuji Engkau Bapa, kuduskan Bapa, jauhkan Bapa dari segala macam kerusakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bapa, bagi jemaat-Mu Bapa yang sampai detik ini Bapa belum sampai di rumah ini Bapa, Kau berkati Bapa, lindungi dia Bapa dalam perjalanan Bapa, sampaikan dia sampai ke tempat ini Bapa dalam keadaan sehat dan dapat berkumpul dengan kami di sini untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya Bapa. Inilah kami Tuhan. Tutup bungkus Bapa gereja ini Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Agar ketika kami memulai ibadah ini, tidak ada satu halangan pun yang dapat menghambat kami Bapa. Haleluya Bapa. Inilah Tuhan ibadah kami ini Bapa. Kami serahkan Bapa, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir nanti, kami serahkan kepadamu Tuhan Yesus. Inilah kami Bapa, inilah anak-anak-Mu yang siap untuk menyembah-Mu. Haleluya Bapa. Mari kita yang sama-sama memuji Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita ambil waktu kita sejenak untuk menyiapkan hati kita sebelum kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami, anak-anak kesayangan-Mu, untuk datang menyembah dan memuji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Di Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kita ulangi lagi Bapak Ibu sekali lagi lagu ini dari awal. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, amin. Nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau
rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari Bapak Ibu kita sembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, Kau jadikan kami anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Kau berikan anak-Mu yang tunggal untuk hadir ke dunia ini, untuk menyelamatkan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Oh, mari Bapak Ibu kita angkat puji dan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus Terima kasih bagi Yesus. Engkau baik Bapa. Oh, Kasih-Mu besar terima Tuhan, kasih Tuhan. setiamu Terima kasih buat nyata di kasih-Mu. hidupku. Terima kasih buat lawatan-Mu. Haleluya. Kami sembah, kami puji hanya Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima Engkau kasih. cinta padaku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih buat kasih dan cinta-Mu. Terima Oh, kasih Yesus. Haleluya. Lawat setiap hati kami. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Ini kami Tuhan. Penuhi hati kami hanya dengan kasih-Mu, sehingga kami bisa terus menjadi terang dan garam di mana kami pun berada Tuhan. Rancangan-Mu indah Tuhan, rancangan-Mu baik Bapa, kami berterima kasih. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Kami Yesusku. cinta Tuhan Terima Yesus. kasih Yesusku. Kami sayang Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oh, Amin. haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Yesus. Kami sayang Yesusku. padamu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, karena Kau baik bagi kami, Yesusku. Yesus. Oh Tuhanku, Terus Tuhan. kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu yang dahsyat.
puji dan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Kau hadir ke dunia untuk kami. Lawat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Glory, haleluya. Tiba saya anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Amin. Ini kami Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi. Yang siap mari sama-sama kita katakan amin. Amin, haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu sekolah minggu semua? Amin. Amin. Sebab hari ini adalah hari yang terbaik bagi kita. Amin. Amin. Kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan yang ajaib. Amin. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi kehiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur
senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, Cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, Dan kehendak-Mu terjadi. ku mau tetap Bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. akan ku Pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, Senantiasa bersyukur. hatiku Kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. hari Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. haleluya, berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita mau bersorak kembali. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau berhimpun bagi namanya yang begitu dahsyat. Haleluya. Mari Bapak Ibu bertepuk tangan. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus kita. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan untuk maju ke depan. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami sangat bersyukur Bapa buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih Yesus buat kasih setia Tuhan. Penyertaan-Mu Bapa, perlindungan-Mu selalu sempurna bagi kami anak-anak yang Kau kasih. Terima kasih Bapa buat hari ini harinya Tuhan. Kami sangat bersuka cita. Kami sangat bersyukur punya Bapa seperti Engkau Yesus. Bapakku yang baik. Inilah Bapa di sorga, anak-anak yang Kau kasih. Kami bawa ke altar-Mu yang kudus Bapa. Inilah anak-anak-Mu Bapa di sorga. Anak yang Kau pilih. Anak yang Kau pakai nanti Bapa di sorga secara luar biasa. Anak yang selalu Tuhan berkati. Terima kasih Yesus. Saya serahkan Bapa anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapakku. Mereka dalam perlindungan Tuhan. Mereka dalam pelukan-Mu Bapa di sorga dalam hari-hari mereka Bapa. Kami percaya Bapa Tuhan tak pernah tinggalkan mereka. Kami menikmati setiap hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami Bapa di sorga. Waktu demi waktu. Hari demi hari. Bahkan tahun akan berlalu. Kami melihat perkembangan anak-anak yang Kau kasih ini Bapa di sorga. Begitu sangat luar biasa Bapa. Mereka memiliki hikmat yang datang dari Tuhan. Muka mereka cerah bersinar Bapa. Karena kemuliaan-Mu ada bagi setiap anak-anak yang Kau kasih ini. Terima kasih Bapak buat semua ini Bapak di sorga. Kami sangat bersyukur Bapak, orang Tuhan yang Kau pilih Bapak memiliki mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami percaya Bapakku, segala sesuatunya sudah Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Bahkan cita-cita setiap anak yang Kau kasih ini sudah Tuhan sediakan. Kami percaya itu Bapak di sorga. Bahkan segala kebutuhannya sudah Tuhan persiapkan di dalam nama Yesus. Kami sangat bersyukur Bapak. Bapak di sorga, anak-Mu Bapak berdoa buat orang tua mereka. Kami percaya Bapakku, orang tua yang Kau pilih berkah berlimpah bagi mereka. Sukacita damai sejahtera akan selalu milik mereka Bapak di sorga. Mereka akan melihat bahwa Engkaulah Tuhan yang sesungguhnya. Pada saat-saat nanti mereka akan melihat anak-anak yang Kau kasih ini menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak menjadi tunas-tunas zaitun bagi keluarga mereka. Yang bisa menopang keluarga mereka. Menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Yesus. Saya serahkan Bapak anak-anak yang dalam tangan-Mu Bapak di sorga. Terima kasih Bapak.
Anakmu juga Bapak berdoa buat guru sekolah minggu. Serahkan Bapak guru sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Aku percaya Bapak, hikmat dari sorga akan selalu milik anakmu. Sehingga apa yang keluar dari mulut anakmu, semua adalah isi hatimu. Sehingga Bapak di sorga, anak-anak yang kau kasih ini akan berjalan dalam firman-Mu, dalam kebenaran. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami serahkan guru sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Bahkan ibadah-ibadah mereka akan ibadah yang berkemenangan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Bapak. Ini Bapak doa dan syukur kami Bapakku. Kami sangat bersyukur Bapak. Kami naikkan Bapak doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan aku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita kembali. Kita angkat pujian. Amin. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta Tuhan. Amin. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku
tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk waktu yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami boleh berkumpul bersama di tempat ini. Itu semua oleh karena anugerah yang daripada-Mu. Bapa, ini anak-anak-Mu. Kami ingin selalu duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu. Mari nyatakan isi hati-Mu bagi kami sehingga kami boleh lebih mengerti apa yang menjadi mau-Mu dalam hidup kami. Urapi kami semua Tuhan dengan pengurapan yang dari sorga, sehingga setiap kami boleh lebih lagi mengerti apa yang menjadi mau-Mu dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, sehingga kami boleh mendengar dan melakukan apa yang kami dengar daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua dengan pengurapan yang sama dari sorga. Kami percaya pengurapan itu akan mengajar kami. Sebab kami tahu firman-Mu itu adalah pelita bagi kami. Kaki kami, firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Dan firman-Mu itu adalah kekuatan-Mu sendiri ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur, yang percaya katakan, amin, amin. Ya, amin, puji Tuhan. Suara saya cukup jelas ya? Puji nama Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus amat sangat baik. Di dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus itu baik. Bahkan ketika kita melalui lembah kekelaman, Tuhan Yesus baik. Karena apa? Karena Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Jangan pernah takut, jangan pernah merasa gentar di dalam kita menjalani kehidupan kita. Nah, baik Bapak Ibu. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya ingin mengucapkan selamat Natal bagi semua jemaat Tuhan, jemaat KOG yang ada di Medan, demikian juga yang ada di online. Selamat Natal. Saya harap berkat Natal menyertai kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nanti pada tanggal 31, saya akan menyampaikan apa yang Tuhan berikan, ya, apa yang Tuhan nubuatkan kepada kita, firmankan kepada kita bagaimana kita harus memasuki tahun 2024. Ya, kita sudah berada di penghujung tahun 2023, di mana kita sudah melalui banyak hal, ya, banyak hal bersama Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita anak-anaknya. Amin. Nah, saudaraku, pernah nggak kita berpikir bahwa mengapa setiap hari Natal, saya katakan setiap hari Natal, mengapa banyak sekali orang-orang di luar sana, ya, bukan hanya orang Kristen, di luar sana itu yang ikut memasang hiasan-hiasan Natal, ya, di mana-mana. Kalau kita mau melihat di mana-mana orang mulai memasang hias pohon Natal, kemudian juga mereka memasang lampu-lampu Natal, mereka memasang begitu banyak pernak-pernik Natal, ya. Untuk apa? Untuk menghiasi. Dan bahkan ketika saya berada di Yerusalem,
berada di tepatnya di Bethlehem, di mana ketika itu Yesus lahir, saya melihat begitu luar biasa hiasan-hiasan Natal itu di dihiasi ya, rumah-rumah mereka dihiasi dengan pohon-pohon Natal yang begitu luar biasa, ya, sehingga malam yang gelap itu terlihat indah, begitu indah. Karena apa? Karena adanya pohon-pohon Natal itu, ada terang-terang Natal itu, ada lampu-lampu Natal itu. Nah, saudaraku, ketika saya melihat hal yang demikian, dapatkah kita merenungkan makna daripada Natal itu sendiri? Makna dari Natal itu sendiri, makna dari Natal itu adalah bahwa Dia, Elohim yang dahsyat itu, sudah turun ke dunia sebagai terang dunia ini. Untuk apa? Menerangi kegelapan, ya, yang dimana seharusnya ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, seluruh manusia jatuh di dalam dosa dan seluruh manusia tidak ada lagi pengharapan untuk mereka dapat diselamatkan. Tetapi karena kasih Tuhan, karena begitu besar kasih Bapa mereka, maka Tuhan menyerahkan apa? Menyerahkan anaknya, Dia sendiri turun sebagai apa? Sebagai korban, sebagai penebusan dosa-dosa umat manusia. Itu sebabnya, saudaraku, ketika saya memasuki Natal, saya mulai melihat semua orang, mereka begitu haus akan apa yang namanya terang itu sendiri. Itu sebabnya Yesus katakan, akulah terang dunia. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lagi berjalan dalam kegelapan, tetapi dia akan berjalan di dalam terang bersama Kristus. Dalam keadaan sekarang ini, apapun posisi, apapun kondisi saudara, apapun yang mungkin saat ini sedang kau hadapi, firman Tuhan katakan apa? Bersukacitalah. Bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bahkan ditegaskan kembali dikatakan Sip lu kok anu lagi. Oh, kamu kasih share. bahkan dikatakan bersukacitalah. Tolong semua di mute aja ya. Jadi bersukacitalah di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak ingin kita anak-anaknya hidup di dalam kegelapan. Itu sebabnya Tuhan katakan bersukacitalah. Karena hari ini sudah lahir bagimu seorang juru selamat dunia. Haleluya. Tuhan begitu baik. Tuhan begitu amat sangat mengasihi kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan apa? Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Dia sendiri, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan mau kita mengalami kebebasan. Tuhan mau kita mengalami penebusan yang Dia sudah berikan. Itu sebabnya Dia korbankan dirinya untuk dunia ini. Bukan untuk dunia ini, tapi untuk saudara dan saya. Karena apa? Karena Elohim sangat mengasihi kita. Haleluya. Coba kita baca di Yohanes 1 ayat yang ke-9 dan ke-10. Dialah terang yang sejati yang datang ke dalam dunia, yang menerangi setiap orang. Dia ada di dalam dunia, dan dunia telah dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, jelas dikatakan bahwa
terang yang sesungguhnya, dia adalah terang yang sejati. Dia adalah terang yang sejati, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yesus datang untuk apa? Untuk membawa terang bagi anak-anaknya. Di Yohanes 3 ayat 19 dikatakan apa? Siap. Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu, bahwa terang sudah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang itu, karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. Terus, Sebab setiap orang yang melakukan kejahatan, ia membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatannya tidak kelihatan. 21 terakhir. Tetapi orang yang melakukan kebenaran, ia datang kepada terang itu, sehingga perbuatannya dapat dinyatakan karena dilakukannya dalam Elohim. Nah, jelas dikatakan di situ, terang sudah datang ke dalam dunia. Tapi manusia lebih menyukai kegelapan. Mereka-mereka yang tidak suka akan terang, mereka lebih banyak menyukai kegelapan. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan mereka itu jahat. Dan mereka tidak ingin terang itu menerangi kejahatan, menerangi perbuatan-perbuatan mereka. Tapi kita yang sudah dipilih oleh Kristus, jauh sebelum dunia dijadikan, kita datang kepada terang itu. Karena apa? Kita menyukai yang namanya terang itu. Yang di mana menerangi setiap perbuatan-perbuatan kita yang sudah dibenarkan oleh Kristus. Bagaimana kita adalah anak-anaknya yang sangat dikasihi. Jadi, saudaraku, inti makna dari Natal itu adalah kasih Yahweh, kasih Yehod, Bayhod itu, Elohim itu sangat besar kepada dunia ini. Itulah makna Natal. Makna Natal banyak seringkali disalahartikan. Disalahartikan. Bahwa kalau Natal, oh ini tiba saatnya kita untuk pakai baju baru. Ini sudah tiba saatnya kita untuk makan-makan. Jadi, iblis pandai sekali untuk menipu anak-anak Tuhan. Bahwa kedatangan, seharusnya kita bersuka cita karena kedatangan, karena kasih Bapa yang begitu besar dalam hidup kita, justru dia membawa kita kepada perayaan-perayaan yang tidak perlu, yang sangat sia-sia, di mana apa? Semuanya untuk kedagingan kita. Makanya tidak heran banyak sekali kalau kita melihat di luar sana. Saya tidak anti dengan perayaan Natal. Ya, tapi di luar sana kalau kita melihat banyak sekali, wah, gereja-gereja, saya nggak perlu sebut namanya, gereja-gereja merayakan Natal dengan begitu luar biasa, dengan menghabiskan dana mungkin puluhan ratusan juta rupiah, dengan mendatangkan artis-artis apapun didatangkan sama mereka untuk memeriahkan Natal itu. Salah? Enggak salah. Tapi apakah itu makna Natal? Saya lebih senang di mana kita, jemaat KOG, bukan mengundang artis, tapi mengundang Yesus untuk datang ke dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi, saudaraku, Tuhan ingin kita, anak-anaknya, menikmati Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku, pernah nggak kebayang seandainya Yesua atau Yesus tidak datang lahir ke dalam dunia ini, apa yang terjadi? Malapetaka yang dahsyat akan terjadi bagi seluruh umat manusia. Tidak akan ada satu orang pun dapat diselamatkan. Kita semua akan binasa dan tidak ada seorang pun yang diselamatkan. Haleluya. Itu sebabnya Yesus katakan apa?
Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus mau kita anak-anak Tuhan menjadi seperti Yesus yang adalah terang dunia. Haleluya. Di saat Yesus ada di dalam kehidupanmu, di saat terang itu ada di dalam kehidupanmu, maka engkau akan menjadi terang dunia. Itu sebabnya di Matius 5 ayat 14 dikatakan apa? Coba, Jul. Kamu adalah terang dunia, sebuah kota yang terletak di atas gunung, tidaklah mungkin disembunyikan. Yes. 16. Orang yang tidak menyalakan pelita orang pun tidak menyalakan pelita dan menaruhnya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, agar menerangi segala sesuatu yang ada di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Nah, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Tadi dia katakan, akulah terang dunia. Barang siapa berjalan bersamaku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Mereka akan mempunyai terang hidup. Kemudian dia katakan apa? Kamu adalah terang dunia. Di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka hidup kita yang penuh dengan kegelapan sudah dihancurkan. Kita sudah dipindahkan dari kerajaan yang gelap menuju terangnya yang ajaib. Sehingga dikatakan apa? Kamu adalah terang dunia. Saudaraku, itu hendaknya Tuhan berkata, hendaknya terangmu bercahaya di depan setiap orang. Agar setiap orang melihat di dalam kehidupanmu itu ada Kristus. Di dalam kehidupanmu ada terang. Sehingga mereka melihat betapa dahsyatnya Yesus bekerja di dalam kehidupanmu. Ketika Yesus bekerja di dalam kehidupanmu, maka mereka akan melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Terlalu banyak orang mengaku bahwa dia orang Kristen. Anak Tuhan begitu luar biasa di dalam ibadah. Kalau kita mau lihat, wah, mereka menari, bertepuk tangan, sampai iblis pun kadang-kadang gemetar melihat itu. Tetapi apa yang terjadi pada kenyataannya? Ketika saat mereka menjalani hidup mereka sehari-hari, banyak sekali anak-anak Tuhan bukannya menjadi terang, tetapi malah mempermalukan nama Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya Yesus katakan, Elohim berkata, aku sudah memberikan anakku, yaitu putraku yang tunggal yang sangat kukasihi, supaya apa? Supaya kita hidup di dalam dia. Bagaimana engkau dapat hidup di dalam terang kalau engkau tidak membawa terang itu selalu ada di dalam kehidupanmu? Siapa terang itu? Terang itu adalah firman itu sendiri. Terang itu adalah Tuhan sendiri. Yesus sendiri. Itu sebabnya Yesus katakan, jikalau aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka apapun, minta apapun, maka itu akan diberikan kepadamu. Karena apa? Engkau adalah anak kesayangan Bapa. Haleluya. Karunia terbesar yang diberikan Tuhan kepada seluruh umat manusia adalah kelahiran Tuhan Yesus. Yang rela dia datang, hidup di dalam penolakan, dan masuk dalam penderitaan. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada kita mendapatkan hidup yang kekal, hidup yang tak berkesudahan. Itulah bukti kasih Elohim kepada kita. Dan dikatakan, bila kita memiliki kasih, maka Elohim ada di dalam kita. Haleluya. Jika kita memiliki kasih, maka dia ada di dalam kita. Itu sebabnya Efesus 5 ayat 1 dan 2 katakan apa coba?
Sebab itu, jadilah peneladan Elohim seperti anak-anak yang terkasih, dan Ya. hiduplah dalam kasih, sama seperti Kristus telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita, sebagai suatu persembahan dan kurban yang harum kepada Elohim. Nah, Tuhan katakan, jadilah peniru Elohim, jadilah be imitator of God, jadilah peniru, pengkopi Elohim di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita hidup sama seperti Kristus. Hidup sama seperti Kristus artinya apa? Firman itu ada selalu di dalam kehidupanmu. Ini adalah manifestasi kasih yang sempurna yang harus dipancarkan oleh anak-anak Tuhan. Haleluya. Elohim menghendaki kita untuk memanifestasikan kasih dalam kehidupan kita melalui wujud perbuatan iman. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Artinya apa? Jika engkau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, jika engkau percaya bahwa Yesus ada di dalam dirimu, maka segala perbuatanmu adalah perbuatan-perbuatan terang, bukan perbuatan-perbuatan gelap. Maka di dalam kehidupanmu itu ada kasih. Dan tidak ada sedikit pun kebencian. Di saat engkau melihat saudaramu yang mungkin berkesusahan atau berbeban berat, maka engkau tidak segan-segan untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Karena apa? Karena Kristus ada di dalammu. Semua itu bukan perbuatan atau kehendakmu, tapi semua itu karena kehendak Bapa, kehendak Kristus yang ada di dalammu. Haleluya. Itu sebabnya engkau harus masuk ke dalam dimensi Tuhan. Saudaraku, berhenti menggunakan dimensi naturalmu. Jangan lagi menggunakan apa yang kau lihat. Percayai hanya Tuhan. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, buang semua itu. Bahkan ketika engkau diperhadapkan mungkin dengan berita-berita, dengan penglihatan-penglihatan jasmanimu bahwa keadaanmu semakin hari semakin merosot, keadaanmu semakin, dunia ini semakin hari semakin rusak. Tapi perkatakan semua itu tidak akan menimpa. Sebab firman Tuhan berkata, walau 10.000 1.000 di sebelah kiriku, rebah 10.000 di sebelah kananku, tumbang, tapi hal itu tidak akan menimpa aku, sebab aku adalah anak kesayangan Bapa. Amin. Tuhan Yesus amat sangat baik. Jadi bagaimana kita harus masuk ke dalam dimensi Tuhan? Beberapa waktu yang lalu, saya baru bisa menangkap bahwa Tuhan sedang menyiapkan satu jalan untuk kita bisa masuk ke dalam dimensinya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan, buat program baca Alkitab setiap hari. Maksud Tuhan apa? Supaya hidup kita setiap hari diisi oleh firman. Setiap hari terang itu ada di dalam kehidupan kita. Di saat terang itu ada di dalam kehidupan kita, engkau menjadi terang dunia. Engkau akan berdampak bagi orang-orang di sekitarmu. Bahkan ketika mungkin engkau tidak ada dalam satu komunitas, mereka akan bertanya, mana si A, mana si A. Kami merasa sangat diberkati dengan adanya dia. Tapi jangan sampai mereka katakan ketika mereka melihat keodaran, dia katakan, wah ini orang ini lagi, orang ini sangat sangat tidak kita sukai. Sudah kita jauh-jauh dari dia. Artinya apa? Ketika engkau datang, terang itu memberikan terang kepada sekitarnya. Artinya memberi berkat kepada sekitarnya. Dan setiap orang akan merasa begitu perlu mendapatkan sesuatu dari dirimu. Itu sebabnya Yesus katakan, di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan apa?
Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak Yes. seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku." Nah, dalam bahasa Inggris dikatakan, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Artinya apa? Tidak akan ada seorang pun datang kepada Bapa, datang masuk ke dalam kerajaan surga tanpa melalui aku. Dia satu-satunya. Tuhan, dia satu-satunya. Kalau orang di luar sana katakan nabi, tidak ada nabi yang berani memberikan jaminan bahwa tanpa dia mereka bisa masuk kerajaan surga. Cari semua nama nabi-nabi yang pernah berkata, aku menjamin kau masuk kerajaan surga kalau kau mengikuti aku. Jalan di sini adalah jalan untuk masuk ke dalam dimensi Bapa. Masuk ke dalam supranatural realm. Yaitu melalui apa? Melalui firman. Tuhan katakan, jika engkau mau berjalan di dalam roh, ketika engkau mau berjalan di dalam dimensi Bapa, penuhi hidupmu dengan firman. Maka engkau tidak akan lagi berjalan dengan alam naturalmu. Ketika engkau menghadapi sesuatu, engkau yang keluar dari mulutmu adalah firman. Segala sesuatu yang bukan dari firman, itu tidak akan pernah keluar dari mulutmu. Engkau akan menolak semua itu, dan firman itu akan keluar dari mulut bibirmu, yang menghancurkan semua benteng-benteng musuh. Benteng-benteng musuh itu ada di mana? Di pikiran kita. Setiap kita berjalan melihat sesuatu, maka yang bergerak, terutama yang bergerak, pertama bergerak itu apa? Pikiran kita. Aduh, kira-kira gimana? Kalau ini keadaan dunia seperti kira-kira bagaimana nanti? Iblis mulai memasukkan itu. Intimidasi itu ke dalam pikiran kita. Jangan ajak iblis bicara. Amin. Ketika pikiran-pikiran itu datang, jangan diajak bicara. Bicarakan firman. Katakan, aku adalah anak kesayangan Bapa. Tuhan will provide all my needs. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanku. Tuhan akan memelihara kehidupanku. Sebab rancangan Tuhan dalam kehidupanku itu adalah rancangan penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu yang harus kau perkatakan. Itu sebabnya Ulangan 6 ayat 17 katakan apa? Haruslah kamu memelihara dengan tekun perintah-perintah, kesaksian-kesaksian, dan ketetapan-ketetapan Yahweh Elohim yang diperintahkannya kepadamu. Nah, kamu harus, hukumnya itu wajib, untuk memelihara dengan tekun. Dengan tekun apa? Setiap saat, setiap detik. Semua firman Tuhan. Kita harus taat sepenuhnya kepada Tuhan. Ketaatan di sini bukan tentang mengerjakan sesuatu untuk diperkenan Tuhan supaya engkau diselamatkan. Bukan itu. Tetapi ketaatan di situ adalah percaya akan firman. Bukan percaya kepada naturalmu. Haleluya. Apapun yang iblis masukkan di dalam panca indramu, tetap engkau harus melihatnya, tolok ukurnya kepada mana? Kepada firman. Sesuai dengan firman enggak? Kalau tidak sesuai dengan firman, tolak. Haleluya. Itu sebabnya jadikan firman Tuhan itu hal yang terutama. Amin. Jadikan firman itu hal yang utama. Ulangan 4 ayat 29. Dan di sana, tetapi dari sanalah kamu akan mencari Yahweh Elohimmu, dan engkau akan mendapatkannya apabila engkau mencari Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, dari sana itu dari mana? Dari firman. Ketika engkau memenuhi kehidupanmu dengan firman, maka engkau akan bertemu sendiri dengan pribadi yang namanya Elohim, yang namanya Yesua HaMashiach, yang namanya Yesus Kristus. Dan engkau akan mendapatkannya.
Jadikan firman yang terutama di dalam kehidupanmu, seperti firman yang berkata apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Elohim. Haleluya. Segala sesuatu harus dengan iman. Sebab tanpa iman, segala sesuatu itu dosa. Jika engkau melakukan sesuatu tanpa iman, maka itu adalah dosa. Itu sebabnya engkau harus penuh hidupmu dengan firman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ini yang harus kita camkan setiap hari. Mungkin buat orang dunia, buat orang di luar sana, itu suatu kebodohan. Apalagi itu, mana mungkin dengan baca firman, kita akan berhasil dalam hidup ini. Itu yang dikatakan oleh naturalmu. Natural berkata, kalau engkau mau kaya, kau harus bekerja keras. Kalau engkau mau berhasil, engkau harus bekerja mati-matian. Tetapi Yesus katakan, firman Tuhan katakan apa? Aku memberkati anak-anakku di saat mereka sedang tidur. Haleluya. Berkatkulah yang membuat kamu menjadi kaya. Usahamu tidak ada artinya. Sia-sia. Itu sebabnya pengkhotbah katakan sia-sialah manusia yang duduk sampai tengah malam untuk mencari hal-hal yang sia-sia. Sedangkan Tuhan katakan, aku memberkati anak-anakku di saat mereka sedang tidur. Tanpa iman, mustahil orang berkenan kepada Elohim. Haleluya. Sebab siapa yang datang kepada Elohim, siapa yang percaya kepada Elohim, dia harus percaya bahwa Elohim itu ada, dan Elohim itu adalah pemberi upah. Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman, mustahil orang berkenan kepada Elohim. Sebab siapa yang datang kepada Elohim, ia harus percaya bahwa Dia ada dan Dia adalah pemberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dengar baik. Tadi malam ketika saya merenungkan firman Tuhan, Tuhan katakan ada sesuatu yang ingin aku sampaikan bagi umat jemaatmu, jemaat KOG, untuk tahun 2024. Ya, saya tidak akan sampaikan di sini, tapi saya akan sampaikan nanti di tanggal 31. Tanggal 31, pegangan kita untuk memasuki tahun 2024. Jika engkau ingin menuai, jika engkau ingin melihat semua keinginanmu termanifestasi, nanti di tanggal 31. Ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Saya katakan, Tuhan, aku ikut apa yang Tuhan sampaikan. Ya mungkin nanti 31 mungkin satu penyampaian firman Tuhan yang mungkin nanti akan saya dan Pak Sembiring akan sampaikan bersama. Atau mungkin nanti di tanggal 1 Januari Pak Sembiring mau bikin ibadah melanjutkan apa yang saya sampaikan dan tanggal 31, silahkan. Ya. Jadi tanggal 31 itu adalah ibadah buka dan tutup tahun. Tutup dan buka tahun. Ya. Kita harus percaya bahwa semua janji-janji Tuhan itu akan engkau lihat. Semua janji Tuhan dalam kehidupanmu akan termanifestasi di 2024 bagi anak-anaknya yang sangat mengasihi Dia. Haleluya. Amin. Jadi saudaraku, masuk ke dalam dimensinya Elohim. Masuk ke dalam dimensi Bapa. Berhenti memakai mata jasmanimu. Waspada dengan mata jasmanimu, dengan panca inderamu, dengan apa yang kau dengar, apa yang kau lihat. Coba perhatikan, Anda perhatikan ini. Di saat sesuatu engkau melihat dengan matamu, yang bergerak, terutama yang pertama bergerak itu siapa? Iblis. Langsung masuk di pikiranmu, lihat itu.
Bagaimana itu? Kalau itu terjadi, bagaimana ini? Bagaimana itu? Bagaimana kamu menghadapi tahun 2024? Engkau mulai mendengar, bahwa akan terjadi masa-masa yang sukar di tahun 2024. Wah, mulai iblis masuk itu. Lihat, kamu harus mulai sekarang bekerja. Untuk apa? Untuk menjaga dirimu. Saudaraku, semuanya berpusat kepada dirimu sendiri. Tapi firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang bersandar kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang bersandar kepada. Coba Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan berharap kepada Yahweh. Sebab ia akan seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang merambatkan akar-akarnya ke sungai, yang tidak akan takut ketika panas datang, dan daun-daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada masa kekeringan, dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Amin. Itu janji Tuhan bagi anak-anaknya. Berbahagialah, diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan, yang tidak bersandar kepada kekuatannya sendiri. Dia akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang daunnya selalu hijau, yang tidak akan takut menghadapi masa kering. Walaupun masa kering datang, air itu, air surgawi itu memberi kelegaan, memberikan mencurahkan berkatnya kepadamu. Amin. Sehingga engkau terus berbuah. Itu sebabnya, saudaraku, perhatikan firman. Camkan firman. Dengarkan firman. Di saat engkau membaca firman Tuhan, jangan hanya engkau membaca hanya lewat begitu saja. Tapi katakan, Tuhan, berikan aku pewahyuan akan firman ini. Amati, melihat. Seperti Mazmur 1 katakan apa? Berbahagialah orang yang kesukaannya akan firman Tuhan. Sama seperti yang tadi. Haleluya. Yosua 1 ayat 8 katakan apa? Coba, Yosua 1 ayat 8. Kitab Taurat ini harus selalu kamu baca dan perkatakan, renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan sukses dan engkau menjadi makmur. Nah, di saat engkau, ini janji Tuhan, di saat engkau merenungkan firman siang dan malam, artinya apa? Firman itu ada di dalam kehidupanmu, maka engkau membuat jalanmu berhasil, engkau membuat jalanmu sukses dan makmur. Karena apa? Firman yang ada di dalammu itu bekerja, firman yang ada di dalammu itu berkuasa untuk membuka pintu-pintu yang tertutup, untuk membuka segala-segala hal yang membuat engkau gagal, dihancurkan oleh kuasa firman. Sebab firman itu adalah kuasa Elohim sendiri. Mungkin engkau berkata, iya aku sudah membaca firman, tapi kelihatannya mana ini kok semua itu belum termanifestasi. Saudaraku, dengar baik. Sabar. Sabar. Ingat bangsa Israel ketika berada di bawah kaki gunung Sinai. Musa katakan, aku akan naik, aku akan mengambil perintah dari Bapa. Perintah Elohim. Berapa lama Musa ada di atas gunung? Halo, jangan tidur. Berapa lama? 40 hari, 40 malam. Bangsa Israel tidak sabar. Dia bilang, mana itu? Mana Musa itu? Saudaraku, ketika engkau tidak sabar menunggu janji Tuhan, maka pandanganmu yang tadinya fokus kepada Tuhan beralih kepada hal-hal yang ada di sekitarmu. Beralih kepada hal-hal yang dapat kau andalkan. Akhirnya Harun katakan, sini, mana emasmu, mana perakmu? Apa itu? Ketika engkau tidak mengandalkan Tuhan, kau akan mengandalkan akan
kekayaanmu. Dan itu akan menjadi berhala. Akhirnya apa? Bangsa Israel membuat lembu tuangan dari apa yang dia miliki. Itu menjadi berhala. Hati-hati dengan apa yang kau miliki. Itu bisa menjadi jerat bagimu, menjadi berhala bagimu. Kalau engkau memiliki itu, katakan puji Tuhan. Semua ini Tuhan punya, bukan aku punya. Saya selalu katakan itu. Selalu katakan, Tuhan ini kau punya. Kalau kau mau ambil, ambil. Tuhan perlu. Tuhan perlu. Ada satu pengajaran yang Tuhan berikan kepada saya luar biasa. Dan saya akan saksikan nanti tepat pada waktunya. Ya, sabar. Ya, sabar. Perhatikan, katakan sebelah kiri kananmu, sabar, tunggu waktu Tuhan. Ya, jangan sampai segala yang ada di sekelilingmu itu membuat engkau menjadi berhalamu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, ya. Di saat engkau sabar menunggu, maka semua itu Tuhan akan berikan kepadamu. Habakuk 2 ayat Habakuk 2 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Habakuk menantikan jawaban doa. Di atas tempat penjagaanku, aku akan berdiri dan menempatkan diriku di atas menara. Dan aku akan mengamati untuk melihat apa yang akan dikatakannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya mengenai keluhanku. Yes. Yahweh kembali menjawab doa. Yahweh menjawab aku dan berkata, tuliskanlah penglihatan itu dengan jelas di atas loh-loh supaya orang sambil berlari pun dapat membacanya. Ya, 3. Sebab penglihatan itu masih menunggu waktu yang ditentukan. Tetapi saatnya itu akan segera tiba tanpa dusta. Jika berlambat-lambat, tetaplah menantikannya, karena pasti akan datang dan tidak akan tertangguhkan. Tambahkan ayat yang keempat. Lihatlah orang yang sombong, hatinya tidak lurus, tetapi orang benar akan hidup oleh imannya. Amin. Habakuk ketika dia menunggu jawaban doa, dia menunggu, dia merenungkan firman itu, dia mengamati, melihat apa yang akan Tuhan jawab dalam doa-doaku. Dan kemudian apa? Yahweh berkata kepada, tuliskanlah penglihatan. Artinya apa? Di sini maksudnya penglihatan itu adalah firman nubuatan. Tuliskan itu dengan jelas di atas loh-loh. Perhatikan apa yang Tuhan sudah janjikan. Semua firman janji Tuhan itu adalah nubuatan bagi anak-anaknya. Amin. Camkan itu, baca terus, baca supaya dalam keadaan apapun kita dapat membacanya. Dalam waktu kita berlari, kita mengingatnya. Tuhanku menyediakan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhanku adalah gembalaku, aku tidak akan pernah berkekurangan. Tuhanku datang memberiku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Itu yang harus kita berkatakan. Haleluya. Aku sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Aku adalah kebenaran Bapa di dalam Kristus. Aku adalah anak kesayangan Bapa. Kalau iblis katakan, kalau memang Bapa mengasihimu, mengapa semua ini terjadi pada hidupmu? Kira-kira jawabanmu apa? Engkau harus tetap berkatakan, Dia sangat mengasihi karena Dia sudah mati bagiku di atas kayu salib. Haleluya. Itu adalah berkat terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Kalau nyawanya saja Dia berikan, apalagi segala kebutuhanmu. Amin. Di ayat yang ketiga dikatakan, sebab penglihatan atau firman nubuatan itu masih menunggu waktu yang ditentukan. Wait for the appointed times. Haleluya. Itu sedang ditunggukan untuk waktu yang tepat.
tetapi saatnya akan segera tiba dan tanpa dusta. Artinya apa? Itu semua pasti terjadi. Segala sesuatu yang dibuatkan dalam kehidupanmu pasti terjadi. Jika terlambat, jika kelihatannya terlambat, tetap menunggu dengan setia karena pasti akan datang dan tidak akan tertangguhkan. Haleluya. Orang benar akan hidup oleh karena iman. Amin. Haleluya. Yesaya 40 ayat 31. Jangan jadi seperti orang Israel yang tidak sabar menunggu Musa. Amin. Akhirnya mereka berpaling kepada ilah yang lain. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh akan diperbaharui kekuatannya. Mereka akan naik dengan sayap seperti Raja Wali, mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu, mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, perhatikan, orang yang sabar menunggu Tuhan, orang yang sabar hidup di dalam firman Tuhan, akan diperbarui kekuatannya. Mungkin sesaat engkau mungkin merasa dirimu, aduh kok begini hidupku. Tapi ketika firman yang ada di dalammu membuatmu muncul di dalam pikiranmu, maka firman itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita tidak akan pernah lemah, kita tidak akan pernah loyo, kita tidak akan pernah menjadi letoy. Tapi kita akan kuat, tidak menjadi lesu. Amin. Kita akan berlari terus, berlari apa? Mencapai tujuan kita, yaitu hidup bersama Kristus. Amin. Haleluya. Itu sebabnya Yesus katakan, jadilah peniru-peniru Elohim. Sebab dengan engkau menjadi peniru Elohim, yaitu hidupmu penuh dengan firman, maka segala kuasa itu sudah diberikan kepadamu. Perkatakan, iman itu adalah mempercayai firman dan memperkatakan firman itu. Itu maksudnya. Haleluya. Iman bukan hanya percaya di mulut saja. Yang berkata, ya aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Tapi engkau tidak pernah memperkatakan itu. Perkatakan itu. Ayub 22 ayat berapa itu? Coba. Ini Pak Sembiri juga sering sampaikan ini. Ini jadi pegangan anak-anak atau jemaat KOG. Ayub 22. Mulai ayat 22, Jul. Sampai 28. Sekarang terimalah pengajaran dari mulutnya dan letakkanlah firman-Nya di dalam hatimu. Nah, perhatikan, terima pengajaran itu, ya, dari mulut Bapa, firman itu, letakkan firman itu di dalam hati kita. Amin. Terus, jika engkau kembali kepada Yang Maha Kuasa, engkau akan diteguhkan, engkau akan menjauhkan ketidakadilan dari kemahmu. ya, Kemudian engkau akan meletakkan emas di atas debu, bahkan Ofir di antara batu-batu aliran sungai. nah perhatikan, ketika firman itu ada di dalam kehidupanmu, engkau akan memandang semua emas, semua hal-hal yang berharga di kehidupanmu itu hanya seperti sampah. Haleluya. Kemudian ayat 25. Yang Maha Kuasa akan menjadi emas dan perak bagimu, serta menara bagimu. Ya, terus. Karena kemudian engkau akan bersukacita atas Yang Maha Kuasa, dan engkau akan menengadahkan wajahmu kepada Elohim. 27. Engkau akan berdoa kepada Dia, dan Dia akan mendengar engkau. Dan engkau akan membayar nasar-nasarmu. Ya. Engkau juga akan menentukan sesuatu dan maksudmu itu akan tercapai, bahkan cahaya akan menyinari jalanmu. Nah, di saat firman itu ada di dalam kehidupan kita, ketika engkau berdoa, satu jaminan, Dia mendengar dan Dia menjawab doamu. Haleluya. Dan tidak hanya sampai di situ. Engkau juga akan menentukan dikri, mengucapkan firman, dan semua itu akan terjadi. Hati-hati dengan mulut orang percaya. Amin.
Hati-hati dengan mulut orang percaya. Karena mulut orang percaya itu penuh dengan kuasa. Amin. Itu sebabnya ketika engkau melihat sesuatu, bekap mulutmu untuk mengatakan hal-hal yang negatif. Tapi perkatakan firman. Amin. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Bahkan ia akan melakukan yang lebih besar daripada itu, karena aku pergi kepada Bapakku. Yes. Dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dapat dimuliakan di dalam Putra. 14. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Haleluya. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari aku. Dan bahkan dikatakan, apa saja yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Apa saja kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang perlu kau lakukan, satu, perkatakan firman dalam kehidupanmu. Tabur firman, ya, tabur firman. Jangan sesat, apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Haleluya. Ketika engkau menabur firman, maka engkau akan menuai. Ketika engkau mungkin kau sedang duduk di dalam tokomu, ketika engkau sedang bekerja, mungkin tokomu saat itu sepi, perkatakan firman, di dalam nama Yesus, tokoku diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaanku diberkati, sebab aku adalah anak kesayangan Bapa. Jangan sampai kita memperkata, aduh, kenapa begini ya? Kemudian ditambah lagi, matilah. Ya, jangan lihat dengan naturalmu, tapi engkau hidup di dimensinya Tuhan, diberkatilah. Itu sebabnya saya setiap ketika saya masuk ke kamar mandi atau saya sedang berada di depan kaca, saya hanya mengangkat tangan saya dan berkata apa? Diberkatilah kamu, Andre, anak kesayangan Bapa. You are the son of the Most High. Engkau adalah anak Elohim yang maha tinggi. Diberkatilah engkau. Perkatakan itu. Jangan setiap melihat itu, aduh, gimana ya nasibku ya. Akhirnya jadi lagu dangdut. Ya nasib, aduh kasihan deh. Amin. Saya percaya di KOJ tidak ada yang nyanyi lagu ya nasib. Ya. Saya percaya semua anak, semua jemaat KOJ tahu bahwa dirinya adalah anak Elohim yang maha tinggi. Dan dia berjalan di dalam kemurahan berkat Bapa sepanjang hidupnya. Ayat yang terakhir, Mazmur 23 ayat 6. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan tinggal di dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Haleluya. Amin. Kebaikan, kemurahan Tuhan akan berjalan mengikutimu seumur hidupmu. Itu sebabnya firman katakan, bangkitlah, menjadi teranglah. Karena apa? Kemuliaan Tuhan sudah ada di atasmu. Amin. Mereka, bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Orang-orang akan melihat siapa yang ada di dalammu. Dan mereka mulai bertanya, mengapa dalam keadaan seperti ini engkau masih bersuka cita? Mengapa dalam keadaan seperti ini engkau masih bisa bersemangat? Karena Bapa Elohim ada di dalam kehidupanmu. Kemurahan, kebaikan Bapa mengikutimu sepanjang hidupmu.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pagi hari ini, firman Tuhan katakan, jangan takut. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab aku, terang dunia itu sudah ada di dalam kehidupanmu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya undang para pelayan perjamuan kudus dan juga mungkin worship leader untuk menyanyikan satu pujian. Mungkin kita mempersiapkan tubuh dan darah Kristus. Ya, saya minta Pak Sembiring saja yang pimpin untuk Saya undang jemaat untuk berdiri. Kehadiratmu malah persembahan ke tempat kudusmu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Yesus yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Yesus yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat sekali lagi lagu dari awal, Bapak Ibu. Ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Yesus yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah
saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkat tubuh Kristus di atas kepala saudara. Jemaat yang online juga dengan hati. Mari dengan iman percaya kita. Di tangan saudara ada tubuh Kristus yang telah tercurah darahnya buat saudara dan saya. Kita sambut tubuhnya, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh Kristus yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan anggur di atas kepala saudara. Dengan iman percaya kita, cawan ini adalah cawan pengucapan syukur, adalah darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Ucapkan syukur baginya. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapa. Atas segala kasih dan anugerah-Mu, kami sudah menyambut tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kini tubuh kami sudah sempurna, tidak ada lagi sakit penyakit dalam tubuh kami, dan kami percaya mulai hari ini, detik ini juga kami hidup di dalam dimensinya tubuh Kristus dan darah Kristus. Tidak ada yang perlu kami khawatirkan karena kami percaya di hati kami hanya Kristus dan hidup kami hanya tentang Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Mari kita angkat pujian kita bernyanyi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku.
mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Damainya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mari kita doakan persembahan kita. Jemaat yang online silakan angkat persembahan saudara di atas kepala saudara. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas segala kasih anugerah-Mu. Saat ini kami sudah membawa persembahan kami, baik persepuluhan maupun ucapan syukur diakonia, semuanya Tuhan kami bawa ke altar-Mu yang kudus. Kami bersuka cita memberi dan mengucap syukur ini karena Engkau telah terlebih dahulu memberkati kami. Kami percaya berkat-Mu selalu berkelimpahan atas seluruh hidup kami, sehingga semakin hari hidup kami semakin bersuka cita di dalam memberi. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi dan berkati juga tangan yang belum memberi Bapa. Berkat-Mu berkelimpahan atas hidup mereka. Terimalah persembahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pengumuman. Shalom bagi kita semua. Berikut ini warta gereja kita untuk hari Minggu ini. Yang pertama, ibadah raya umum disertai dengan sekolah minggu dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, ibadah doa pagi secara online setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Untuk ibadah komsel, FA dan pemuda dan wanita untuk sementara ditiadakan. Ibadah prenatal. Kita akan melakukan prenatal kita di hari Senin 25 Desember 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat disertai dengan sekolah minggu. Jadi kita harapkan jemaat untuk hadir besok tepat waktu, dan jika ada keluarga mau dibawa silakan dibawa. Pelayanan doa dan konseling. Bagi jemaat yang rindu untuk pelayanan doa dan konseling dapat menghubungi Bapak Gembala Senior kita, Bapak Andre Roland Klein di HP 0811 6043 678. Bapak Gembala Gereja kita di Bapak Agustus Sembiring di HP 0813 6230 0317. Persembahan. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan penaburan dapat ditransfer lewat rekening gereja di Bank BRI KCP Gajah Mada di nomor rekening 531201 0087 39502 atas nama Ibu Ida Yulinda Brahmaning Putri, dan untuk buktinya dapat di WA di 0813 6230 0317 sebagai bukti laporan gereja. Demikian warta kita untuk minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah kita, mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ku tahu pasti tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita tutup ibadah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kasih anugerah-Mu Bapa. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa, karena kami percaya Engkau telah lahir bagi kami untuk menjadi terang dalam hidup kami. Percaya kami, hati kami selalu bersuka cita, karena kami tahu apa yang Tuhan mau kehendaki dalam hidup kami. Berikan kami iman percaya teguh semakin hari, bertambah-tambah terus iman percaya kami, dari satu iman ke iman yang lain, sampai waktunya kami seturut segambar dengan Engkau Bapa. Biarlah Engkau menjadikan kami menjadi orang-orang pilihan-Mu yang menjadi peniru pelaku-pelaku firman itu. Kami percaya Bapa, hidup kami adalah menjadi berkat. Terima kasih Bapa, berkati terus anak-Mu, pakai anak-Mu, gembala senior kami semakin hari, pewahyuan yang Kau bukakan lewat perkataan mulut bibirnya. Berikan dia kesehatan, umur yang panjang. Kau berkati setiap pelayanannya, Kau berkati keluarganya, istri, anak-anak, cucu, menantu, bahkan seisi rumahnya. Tuhan berkati. Demikian juga kami yang ada di jemaat-Mu The Kingdom of God ini Bapa. Sungguh kami sudah Engkau berkati berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya sepanjang hidup kami nanti ke depan Engkau tetap menyertai kami, karena itu janji-Mu bagi kami, dan kami selalu menikmati hanya kebaikan belaka, karena kami tahu firman-Mu yang menguasai hidup kami. Bapa, kami mau berdoa, besok ada acara syukuran Natal kami Bapa di gereja-Mu ini besok jam 10. Berkati mulai dari awal rencana-Mu hari ini Bapa. Kau berikan cuaca yang baik, Engkau berikan kesehatan yang baik bagi kami, bahkan Engkau memberikan kami sukacita, damai, Natal sejahtera yang datang dari surga bagi setiap jemaat-Mu. Percaya kami Bapa, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat atas seluruh isi bumi ini. Maka besok kami akan bernatal dengan sukacita, dan Engkau juga memberkati setiap anak-anak yang dipakai untuk melayani besok. Berikan mereka hikmat yang datang dari surga, sehingga apapun bagian pelayanan mereka, besok mereka akan bersukacita memuliakan Tuhan lewat ibadah kami besok Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan pulang dari tempat ini. Engkau menyertai kami, tutup bungkus kami, di rumah. Sungguh berkati Tuhan, karena Engkau sudah memilih mereka menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Percaya kami Bapa,
Engkau Tuhan akan memberikan kami selalu kekuatan semakin hari seperti firman-Mu. Ketika kami menjadi anak dan pelaku firman Tuhan itu, maka Engkau selalu menambah-nambahkan kekuatan bagi hidup kami. Engkau memberikan kami semangat semakin hari, semakin bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu saat ini adalah tahun-tahun politik. Berikan seluruh jemaat Tuhan untuk berhikmat, untuk berkata-kata. Dan Engkau memberikan pemimpin kami, dari pimpinan tertinggi Bapak Presiden kami sampai yang terkecil, terendah. Engkau mengurapi mereka sehingga bangsa dan negara kami Indonesia ini tetap nyaman dan memuliakan nama Tuhan. Berikan mereka semua hikmat-Mu agar mereka mengambil keputusan kebijakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kota Medan, kota di mana kami tinggal, semakin hari semakin makmur, semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah sebelum kami pulang ke rumah kami terima berkat yang datang dari Tuhan lewat hamba-Mu, Gembala Senior kami. Ya baik, mari saudara-saudaraku, mari angkat tanganmu, arahkan pandangan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepadamu. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah periuk nasimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu sesuai dengan janjinya. Aku memberkati engkau berlimpah-limpah. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Senina. Online Senina. Shalom Bu Keke. Shalom semua jemaat Tuhan.